Halo teman-teman sahabat seperti Bimbel, selamat datang kembali di channel Seperti Bimbel, tempat di mana kita belajar fisika bukan sekedar rumus, tapi juga cerita di balik setiap gerak di alam semesta. Hari ini kita akan masuk ke bab yang sangat penting sekali dalam fisika mekanik, yaitu kinematika gerak. Nah, di kinematika gerak, yang kita bahas adalah gerak benda tanpa tahu penyebabnya apa. Ya, mulai dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, jatuh bebas, gerak parabola, sampai ke gerak melingkar. Kita akan bahas semuanya dengan cara yang sederhana, penurunan rumus, dan contoh soal yang sering banget keluar di ujian. Jadi tonton sampai habis ya, jangan di skip biar pemahamannya nggak setengah-setengah. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa ikut dukung channel ini supaya terus bikin berkembang dan bisa membuat pembelajaran yang mudah diakses untuk semua siswa di Indonesia. Caranya gampang kok, cukup klik link donasi di deskripsi ya. Bisa lewat Saweria ataupun Traktir ID. Setiap dukungan dari kamu bakal sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini. Terima kasih, selamat belajar. Kali ini kita membahas materi kinematika gerak lurus. Ruang lingkup pada materi ini yang diujikan saat TKA sesuai dengan Perkaban nomor 45 tahun 2025 tentang kerangka asesmen TKA, SMA, MA, dan SMK, MAK itu seperti ini. Untuk kinematika gerak ya. Kinematika adalah fenomena tentang gerak benda tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Nah ya, jadi kita nggak tahu nih dia mau didorong, mau menggelinding, mau dilempar, ya kan? Mau ditembakkan itu nggak penting. Yang penting kita tahunya dia itu punya kecepatan titik, udah itu. Ya. Tapi di sini difokuskan pada analisis besaran fisika seperti posisi, kecepatan, percepatan, serta hubungan antar variabel dalam gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar beraturan. Nah, jadi nanti di kinematika gerak lurus ini nanti kita belajar ini ya. Yang pertama, kita mempelajari tentang besaran pada gerak lurus dulu. Nah, besaran pada gerak lurus yang pertama itu ada jarak. Oke, jarak ini adalah panjang total lintasan. Panjang total lintasan. Nah, sedangkan nanti yang kedua itu ada perpindahan. Perpindahan. Nah, kalau perpindahan ini adalah garis lurus. Garis lurus antara posisi awal ke posisi akhir. Ke posisi akhir. Gitu ya. Nah, tak contohin langsung deh di kanan sini nih ya. Misalkan kakak bergerak, ini anggaplah ada utara, selatan, timur, ini barat. Nah, gini, misalkan aku bergerak dari titik awal ke timur sejauh misalkan 3 meter. Nah, lalu ini anggap aja titik A, ini titik B, lalu dari titik B ini kita bergerak ke selatan, berbelok ke selatan sejauh misalkan 4 meter. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, maka jarak yang ditempuh itu adalah dari A ke B, B ke C. Semua lintasan, anggap aja ini C ya. Semua jarak, semua panjang lintasan yang kamu lalui. Berarti di sini 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Itu panjang total lintasannya ya, atau jaraknya. Nah, sedangkan nanti kalau perpindahan, lihat garis lurus antara posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya A, posisi akhirnya C. Kita garis lurus ke sini. Nah, ini berarti kita anggap perpindahannya. Oke, untuk mencari perpindahan, berarti ya kita sesuaikan dengan gambarnya aja. Perpindahan, kalau di sini berarti kita pakai Pitagoras. Akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Jadi di sini 5 meter. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini saja. Yang ketiga, nanti ada namanya kelajuan. Kelajuan itu berarti jarak tempuh, jarak per waktu, per waktu. Sedangkan kalau yang selanjutnya, yang keempat,
itu ada kecepatan. Kalau kecepatan, perpindahan dibagi dengan waktu, gitu ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, misalkan ya, A ke B 5 second. 5 second. Sedangkan B ke C ini juga 5 second. Nah, berarti total waktunya berapa? Total waktunya 10 second ya. Jadi kalau gitu, namanya kelajuan, ini tak tulis di sini aja. Jadi V-nya itu sama dengan jarak, itu jaraknya berarti 7 dibagi total waktunya itu 10. Berarti sama dengan 7 meter per second. Kok 7 meter per second? 0,7 meter per second, sorry. Nah, selanjutnya kalau kecepatan itu kan gini. Kecepatan ini termasuk besaran vektor. Oh iya, tadi kakak lupa. Perpindahan juga di sini harus besaran vektor. Nah, jadi kalau vektor harus ada arahnya. Di sini perpindahannya juga tadi harus kita tulis jadinya 5 meter dari A ke C. Gitu ya, dari A ke C. Bukan dari C ke A. Karena nanti beda lagi kalau C ke A sama A ke C beda. Oke, lanjut di sini berarti kalau kecepatannya kita kasih tanda vektor ya di atasnya ya, tanda panah. Berarti di sini jadinya 5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,5 meter per second. Dari A harus kita tulis juga dari A ke C karena arahnya sangat diperhitungkan kalau perpindahan dan kecepatan atau dia besaran vektor. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini nanti yang sering kita bahas adalah percepatan. Percepatan. Nah, percepatan di sini adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Ingat ya, perubahan kecepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Oke, misalkan gini, aku punya data seperti ini nih. Data ini adalah data waktunya, ini adalah data kecepatannya. Misalkan pada detik ke-1 kecepatannya itu 3. Pada detik kedua misalkan kecepatannya 8. Pada detik ketiga berarti kecepatannya berapa kira-kira? Ya kan ini 11. Oh, kok 11? 3 berarti 13 misalkan gitu. Lanjut lagi keempat jadi 18 dan seterusnya. Gitu kan? Artinya apa? Artinya ini pada setiap detik ini ada perubahan kecepatan yang perubahannya itu nanti bisa 55, 55 terus gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi apakah dia akan selalu tetap atau enggak. Yang jelas nanti rumus dari percepatan itu sama dengan delta V ya, delta kecepatan dibagi dengan delta T. Delta T ini selang waktu ya. Jadi delta V-nya di sini biasanya itu VT min V0 atau V2 min V1 dibagi dengan delta T atau selang waktu perubahan kecepatannya itu dalam waktu berapa second. Itu, oke? Selanjutnya, kita mempelajari tentang GLB dan GLBB. Apa sih GLB dan GLBB? Kita jabarkan sekaligus perbedaannya saja ya, biar kita memudahkan pemahaman. Oke, kita bagi dulu menjadi dua nih. Oke, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Atau kita singkat GLB. Sedangkan kalau GLBB berarti gerak lurus berubah beraturan. Kita singkat GLBB. Nah, poin pertama yang membedakan antara keduanya adalah pertama itu kecepatan tetap atau konstan ya. Jadi kecepatannya tetap atau secara ilmiahnya itu disebut konstan atau tidak berubah. Sedangkan kalau pada GLBB itu kecepatan berubah tetapi secara beraturan. Nah, maksudnya bagaimana kok secara beraturan? Jadi misalkan contohnya gini. Kakak punya waktu ya besaran waktu sama kecepatan. Di detik 1 kecepatannya misalkan 2.
di detik kedua misalkan kecepatannya 6. Detik ketiga itu kecepatannya berarti berapa? 10. Misalkan ya. Detik keempat nanti berarti 14 dan seterusnya, gitu kan? Nah, itu berarti penjumlahannya atau perubahan kecepatannya itu beraturan ya. Ini ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Nah, ini jadi kecepatannya itu berubah setiap detiknya itu 4 meter per second, 4 meter per second. Nah, nanti selanjutnya perubahan kecepatan inilah nanti yang kita sebut sebagai percepatan. Nah, nanti berarti perbedaan yang kedua, ini dia karena tidak punya perubahan kecepatan atau kita sebut delta V-nya itu 0, ya kan? Maka dia percepatannya percepatannya itu juga 0 atau kita tulis A sama dengan 0. Karena kecepatannya tetap artinya tidak punya perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itulah yang kita sebut sebagai percepatan. Kalau kecepatannya tetap atau konstan artinya percepatannya itu 0. Nah, sedangkan kalau di sini itu percepatannya konstan. Percepatannya itu konstan. Oke ya, percepatannya konstan, jadi selalu penjumlahannya atau perubahan kecepatannya itu sama terus. 4, 4 terus atau misalkan 2, 2 terus gitu ya. Nggak boleh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak boleh. Oke, jadi penjumlahannya, kecepatannya itu harus tetap. Oke, lanjut. Sekarang grafiknya deh. Oh, dari rumusnya dulu deh, dari rumus biar gampang dulu. Dari rumus, nanti kita hanya pakai yang kalau GLB, itu hanya yang 3 ini nih. Ini biasanya itu yang atas S, ya kan? Yang S. Lalu di sini ini V, lalu ini T, gitu ya, SVT. Jadi kalau untuk mencari V sama dengan S per T, kalau mencari S sama dengan V kali T, gitu ya. Dengan S adalah jarak atau perpindahan, sedangkan V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Gitu. Oke? Nah, kalau pada GLBB itu nanti rumusnya ada 3 yang harus kalian hafalkan ya. Rumusnya yang pertama itu gini. VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, ini harus dihafalkan ya. Rumus ini wajib dihafalkan karena untuk materi TKA ini sangat penting sekali. Akan sering dipakai. Nah, nanti kita anggap gini, V0 itu adalah kecepatan awal. Lalu apalagi VT berarti kecepatan akhir. Lalu A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah perpindahan atau jarak, boleh perpindahan boleh gitu ya, jarak atau perpindahan. Oke. Nah, sekarang kita membedakannya dari grafik ya. Lihat dari grafik ini nanti yang sering keluar di TKA itu seperti grafik. Jadi gini. Pertama, kita lihat dulu grafik fungsi. Yang pertama itu adalah V terhadap T. Nah, lihat tadi dari poin yang pertama. Kecepatannya itu selalu tetap atau konstan. Berarti grafik V terhadap T-nya itu konstan. Lurus aja ke kanan. Gini, karena tidak ada perubahan kecepatan. Sedangkan kalau grafik antara S dengan T-nya itu berbanding lurus atau linear ya, atau linear. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Gitu ya. Jadi misalkan detik pertama dia menempuh jarak misalkan 10 meter. Maka nanti detik kedua dia akan menempuh jarak 20 meter dan seterusnya. Itu linear namanya ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau di GLBB grafiknya itu gini. Nah, di GLBB itu grafik antara V dan T-nya yang linear. Lihat ya di tabel yang ini tadi yang kita udah bahas. Lihat ya. Di detik pertama
Misalkan dia kecepatannya 2, detik kedua kecepatannya 6, detik ketiga itu kecepatannya 10 dan seterusnya. Berarti kan dia nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi dia itu miring, ya, linear. Kalau dia ke atas grafiknya, ya miring ke atas, gradiennya ke atas atau positif gradiennya, itu berarti percepatannya positif. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan gradiennya ke kiri, misalkan ini nih, tak tulis kecil aja ya. Misalkan dia kok ke kiri, sorry bukan ke kiri, ke bawah. Jadi ke bawah gini ya, miring ke bawah gini, ini V, ini T, maka dia itu mengalami percepatan negatif atau boleh disebut sebagai perlambatan, gitu ya. Nah, sekarang kalau grafik antara S dan T-nya. S dan T, lihat rumus yang ketiga. Antara S dan T itu berbanding kuadrat. Jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Itu lihat, ada kuadratnya. Jadi dia berbanding kuadrat. Berarti fungsinya seperti fungsi kuadrat. Jadi melengkung ke atas gini. Gitu ya. Jadi semakin cepat, semakin lama maka dia akan semakin cepat. Maka semakin cepat, maka semakin semakin panjang jarak yang ditempuh gitu ya. Jadi perbandingannya itu kuadrat. Oke. Itu untuk perbandingannya. Selanjutnya kita membahas materi tentang perbedaan gerak vertikal ke atas atau GVA, gerak vertikal ke bawah atau GVB, dan selanjutnya itu ada GJB atau gerak jatuh bebas. Oke. Jadi kita perbandingkan dengan menggunakan tabel aja ya biar kalian memudahkan memahaminya. Oke, kita bagi aja. Gini aja ya. Kenapa kok yang GVA-nya, GVB-nya nanti kecil? Karena nanti pembahasannya tuh cuma sedikit kok. Oke. Kita tulis dulu ini gerak vertikal ke atas, vertikal ke atas atau GVA. Nah, terus di sini gerak vertikal ke bawah atau GVB. Dan yang terakhir gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, kita tulis dulu ya. Ingat, dasar dari materi ini itu sebenarnya dari GLBB ya. Jadi kita punya 3 rumus tadi, tulis semua. VT sama dengan V0 plus AT. Lalu yang kedua, itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Lalu yang ketiga, S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Gitu ya. Nah, pada gerak vertikal kita bahas satu-satu. Gerak vertikal ke atas artinya ada benda digerakkan ke atas nih. Jadi gini gambarnya. Ini ada benda nih. Dilempar ke atas dari misalkan dari ketinggian H0 deh ya, Y0 atau ketinggian tertentu. Bisa aja kalau dari permukaan tanah bisa nggak? Bisa aja nggak apa-apa. Ya. Oke, dilempar karena dia dilempar pasti memiliki kecepatan awal atau V0 gitu. Lalu dia nanti akan mencapai ke ketinggian paling maksimum atau kita anggap nanti dari sini ke sini itu adalah Hmax-nya atau Ymax deh biar sesuai ya. Y maksimum gitu. Nah, pada saat di Y maksimum nanti kita tahu bahwa kecepatan sesaatnya itu 0 gitu ya. Nah, Kak, kenapa kok bisa kecepatannya 0? Karena arah geraknya itu berlawanan dengan gravitasi bumi, arah gravitasi bumi. Lihat ya, arah gravitasi bumi itu kan ke bawah. Jadi nanti kita anggap A-nya atau percepatan yang dialami adalah minus gravitasi bumi. Karena dia melawan gravitasi bumi. Oke, berarti pertama itu pasti memiliki V0 atau kecepatan awal. Selanjutnya yang kedua, ya, melawan gravitasi bumi jadi nanti A-nya sama dengan min G. Gitu. Nah, yang ketiga karena dia bergerak vertikal atau ke sumbu Y, kita anggap nanti S-nya itu kita ganti menjadi H atau Y aja deh biar gampang ya, Y aja. Nah, jadi nanti rumus dari yang ketiga itu yang GLBB yang kanan atas itu tadi kita ubah menjadi rumusnya jadi gini nih. VT sama dengan
V0 min GT. Ya kan? Selanjutnya yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Karena S-nya kita ganti menjadi Y. Yang terakhir, S sama dengan V0T. Jangan S ya. Y sama dengan, sebentar. Kita hapus dulu. Jadi Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, tapi di sini biasanya dia itu dilempar dari ketinggian tertentu atau ketinggian awal tertentu. Berarti kita tulis ditambah Y0. Gini. Oke? Oke. Ini adalah rumus untuk GVA. Nah, nanti ada beberapa rumus yang perlu kita pahami. Tapi sebenarnya nggak perlu kalian pahami, nggak perlu kalian hafalkan ya, hanya pahami aja dapatnya dari mana. Nah, gini maksudnya. Pertama, itu kita mencari waktu sampai tinggi maksimum, sampai Ymax. Ingat ya, saat mencapai tinggi maksimum tadi VT-nya itu sama dengan 0. Karena kalau saat di titik maksimum tertinggi, kecepatan sesaatnya itu 0. Nah, dengan rumus yang pertama, kita masukkan gini nih. VT sama dengan V0 min GT. Gitu kan? Berarti 0 sama dengan V0 min GT. Jadi GT-nya pindah ke sini. GT sama dengan V0. Maka T-nya sama dengan V0 per G. Nah, itu waktu untuk dari bawah sampai ke paling atas. Kalau yang ditanya adalah waktu total, tinggal dikalikan 2. Karena kita anggap ke atas sama ke bawah itu sama. Jadi kalau kita mencari T total saat di udara, itu jadi dikalikan 2 aja. Jadi 2 V0 per G. Gitu ya, asal-usulnya dari situ. Nah, selanjutnya, kalau kita mencari Ymax atau tinggi maksimum. Nah, sebenarnya ya, tanpa kalian mengetahui tinggi maksimum rumus cepatnya, itu bisa saja kalau kalian sudah paham yang waktu untuk capai Ymax. Kalau misalkan nih, waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kalian ketemunya misalkan 2 second lah. Lalu masukkan aja ke rumus yang ketiga, yang Y sama dengan Y0 ditambah V0T. T-nya kamu ganti menjadi 2 second, gitu kan? Gampang. Nah, tetapi misalkan kalau kita mau pakai rumus cepatnya bagaimana, Kak? Ya udah, kita tulis nih. Kan Ymax ya, ingat, saat di ketinggian maksimum itu VT-nya sama dengan 0. Berarti kita pakai rumus yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2, sorry, bukan plus ya, minus 2 kali G kali Y. Ini 0, mau dikuadratin mau enggak tetap 0, dibagi dengan disama dengankan dengan V0 kuadrat min 2GY. Pindah ruas, 2GY sama dengan V0 kuadrat. Maka Y-nya atau Y maksimumnya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Gitu. Oke? Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi perbedaannya dulu ya, lihat dulu konsepnya. Nah, sekarang kalau vertikal ke bawah itu berarti dia itu dilempar ke bawah. Oke, dilempar ke bawah. Jadi dia kebalikannya dari GVA. Jadi kalau GVA tadi dari bawah ke atas, ini dilempar ke bawah nih. Jadi ini ada benda dari atas, kamu di atas gedung nih, misalkan gitu, dilempar ke bawah, berarti pasti memiliki V0. Pasti memiliki V0. Karena dia dilemparnya ke bawah, maka A-nya itu sama dengan G. Karena dia searah dengan percepatan gravitasi, jadi percepatan yang dialami oleh benda itu adalah percepatan gravitasi bumi. Udah, itu aja perbedaannya. Nanti konsepnya juga sama ya. Jadi kita tulis A-nya nanti G, lalu nanti S-nya kita ganti menjadi Y karena dia pada bidang vertikal gitu. Maka nanti rumusnya dari persamaan yang GLBB kanan atas itu kita ganti menjadi VT sama dengan V0 plus GT. Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GY. Kenapa plus, Kak? Karena arahnya ke bawah searah dengan gravitasi bumi. Lalu yang terakhir, Y sama dengan V0T plus setengah V0T plus setengah A GT kuadrat. Kak, kalau misalkan tak tambahin V0 boleh Y0 boleh nggak, Kak, di depannya? Boleh aja, nggak masalah ya.
Jadi ditambah dengan Y0, ketinggian awalnya berapa, gitu. Ditambah dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Sebentar ya, kita perbaiki dulu. Nah, Y0 plus V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Itu. Nah, sekarang perbedaannya apa, Kak, kalau sama jatuh bebas? Kan sama-sama dijatuhkan. Perbedaannya di sini. Kalau gerak vertikal ke bawah itu dilempar ke bawah, maka dia itu ada kecepatan awalnya. Sedangkan kalau dia itu jatuh bebas, berarti ini dijatuhkan. Dijatuhkan atau dilepaskan. Lepaskan. Jadi, dia itu tidak memiliki V0. Awalnya itu diam. Awalnya itu diam. Nah, contohnya paling gampang gini. Ada mangga di atas tangkainya, di atas pohon. Tiba-tiba dia jatuh. Awalnya kan mangganya diam. Ya, menggantung di tangga. Ya, menggantung di pohon mangga. Nah, selanjutnya dia tiba-tiba putus nih. Nah, karena kekeringan atau apa nanti dia putus. Ya kan? Karena tiba-tiba jatuh atau dilepaskan atau dijatuhkan. Jadi awalnya itu diam. Jadi V0-nya itu sama dengan 0. Nah, karena dia bergeraknya ke bawah, kenapa kok bisa jatuh, Kak? Karena dia tertarik oleh gravitasi bumi karena arahnya ke bawah. Berarti dia percepatan yang dialaminya adalah percepatan gravitasi bumi. Gitu ya. Nah, jadi rumusnya nanti tetap pakai dasar rumus GLBB yang atas itu. Tetapi V0-nya kita hilangkan semua, anggap 0. Berarti nanti rumusnya jadi gini nih. Rumusnya nanti tinggal VT sama dengan V0-nya nggak ada ya. Lupa, Kak. Oke, V0-nya nggak ada. Jadi langsung aja di sini jadinya A diganti G jadi GT. Lalu VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali Y. Nah, biasanya nanti ini diubah jadi gini. Jadi V sama dengan akar 2GY gitu atau akar 2GH. Itu yang sering nanti kita pakai. Nanti apa lagi? S-nya kita ganti Y ya. Y sama dengan V0-nya nggak ada berarti kita anggap 0 langsung setengah GT kuadrat. Nah, dari sini nanti biasanya ditanyakan adalah waktu untuk mencapai tanah. Waktu untuk mencapai tanah. Berarti di sini itu kalau misalkan kita pindah ruas ya, jadi di sini jadi gini. 2 Y per G sama dengan T kuadrat. Berarti kalau untuk mencari waktu sampai tanah sama dengan akar dari 2Y per G. Nah, ini tadi yang kanan ini itu adalah kecepatan sesaat sebelum sampai tanah. Ya, ini kita tulis ya, ini kecepatan sesaat sebelum sampai tanah. Gitu. Nah, sedangkan kalau ini adalah waktu untuk sampai tanah. Waktu untuk sampai tanah. Gitu. Nah, Kakak review lagi. Perbedaannya kalau gerak vertikal ke atas, artinya dia dilempar ke atas memiliki kecepatan awal. Lalu nanti percepatannya negatif karena dia arah geraknya berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Geraknya ke atas, gravitasi ke bawah. Jadi nanti percepatannya jadi min gravitasi atau min G. Gitu ya. Lalu kalau gerak vertikal ke bawah itu berarti kebalikan dari gerak vertikal ke atas. Dia dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, maka nanti dia ditambah lagi dengan percepatan gravitasi. Jadi A-nya kita anggap plus G. Nah, kalau jatuh bebas ya GJB itu berarti dia dilepaskan atau dijatuhkan. Artinya awalnya dia diam, mula-mula dia diam. Kalau mula-mula diam berarti V0-nya itu 0. Nah, jadi rumus yang GLBB V0-nya kita hilangkan semua atau kita ganti 0, lalu A-nya kita ganti plus G karena arah geraknya itu ke bawah. Gitu ya. Benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak 60 meter selama 10 second. Kemudian benda bergerak lurus ke selatan menempuh jarak 80 meter selama 10 second juga. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata benda itu selama geraknya berturut-turut adalah, oke, kita gambar dulu arah mata angin ya.
atas utara, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Nah, dia kan bergerak ke barat dulu ya. Kita gambar dulu dia bergerak ke kiri. Anggap aja ini titik A, lalu dia bergerak ke barat, titik B sejauh 60 meter. 60 meter dalam jangka waktu 10 second. Lalu setelah sampai ke titik B, dia berbelok ke selatan. Lurus ke selatan sejauh 80 meter. Dalam jangka waktu 10 second juga. Ini anggap aja titik C. Nah, pertama yang kita cari adalah jarak totalnya. Ingat ya, kalau jarak itu semua lintasan total atau panjang lintasan total yang dilalui. Jadi 60 ditambah dengan 80 sama dengan 140 meter. Nah, sedangkan yang kedua perpindahan. Nah, untuk mencari perpindahan, kita ukur garis lurus antara titik awal yaitu titik A ke titik pusat, ke titik akhir yaitu titik C, berarti ke sini nih. Nah, ini berarti adalah perpindahannya. Nah, untuk mencari perpindahan dari A ke C, itu kan kita pakai Pitagoras saja ya. Jadi akar dari 60 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 100 meter. Gitu. Nah, selanjutnya kita mencari kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu kan besaran skalar ya. Jadi kita tulisnya V sama dengan S per T. S per T. S-nya jaraknya 140 dibagi dengan waktu totalnya itu kan 10 ditambah 10. Jadi 20. Jadi sama dengan 7 meter per second. Nah, itu untuk kelajuan. Sekarang kalau untuk kecepatan. Nah, kecepatan ini kalau ini tadi adalah skalar, sedangkan sekarang kalau kecepatan itu adalah vektor. Jadi kita gambarnya seperti ini. V ada tanda panah di atas sama dengan S per T. S-nya di sini adalah perpindahan karena perpindahan ini yang vektor, ada arahnya. Ya. Jadi sama dengan 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 meter per second. Oke, gitu ya. Seekor lalat terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per second selama 10 second, kemudian berbelok ke timur dengan kecepatan 10 meter per second selama 20 second. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata lalat tersebut adalah. Nah, pertama kita gambar dulu arah mata angin ya, utara, selatan, timur, barat. Dia bergerak ke barat dulu. Jadi arahnya ke barat, ke kiri nih, berarti ke sini. Anggaplah ini titik A, ini titik B. Nah, dia kecepatannya V1-nya sama dengan 15 meter per second. Nah, di sini berarti T1-nya jadinya 10 di soal ya, meter per second, terus ini 10 second. Maka nanti S-nya, jaraknya, ingat kalau jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi 15 kali 10 sama dengan 150 meter. Jadi dari A ke B itu 150 meter. Nah, dari titik B kita gambar aja di sini ya, biar gampang. Dari titik B, dia itu balik ke timur, jadi balik ke posisinya. Tetapi dia itu bergerak dengan V2-nya di situ diketahui 10 meter per second selama T-nya itu 20 second. Karena T2-nya 20 second dan V2-nya itu 10 second, maka jarak keduanya sama dengan 200 meter. Ya, ini adalah titik C berarti 200 meter. Jadi inti dari soal ini itu adalah dia bergerak ke barat 150 meter, lalu kembali lagi ke timur itu sejauh 200 meter. Nah, kalau gitu jarak yang dilaluinya itu sama dengan 150 ditambah 200 sama dengan 300 meter. Nah, sedangkan kalau untuk perpindahannya itu kan dari titik awal nih, titik A ke titik akhir sini, titik C. Ya, dari titik A ke titik C berarti selisihnya berapa ini? 200 dikurangi 50 berarti 150. Jadi sama dengan 50 meter. Jadi di sini kita tulis perpindahannya 50 meter. Kemana? Karena perpindahan itu harus ada arahnya. Berarti ini dia itu berpindah 50 meter ke kanan atau ke timur.
gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mencari kelajuan. Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 300. Oh, kok 300 ya? 250, sorry. 250 dibagi dengan waktunya itu 30. Karena 10 ditambah dengan 20 sama dengan 25/3 meter per second. Nah, sedangkan untuk kecepatan itu sama dengan perpindahan dikasih vektor ya, dibagi dengan waktu. Sama dengan 50 per 30 sama dengan 5/3 meter per second, kasih keterangan ke timur. Karena bergeraknya dia ke timur ya, perpindahannya ke timur, jadi kecepatannya juga ke timur, gitu ya. Dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 60 meter per second dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second. Benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak selama. Jadi di sini ini ada benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan, anggap aja VA-nya itu 6 meter per second. Lalu benda B posisinya di sebelah kanan, dia bergerak ke kiri dengan VB-nya itu sama dengan 4 meter per second. Jarak mula-mulanya antara benda A dan benda B itu adalah 60 meter. Nah, anggaplah dia bertemunya di titik sini nih. Oke, ini adalah titik bertemunya. Jadi, jarak awal antara A dan B itu adalah jarak total yang akan ditempuh oleh benda A dan benda B. Gitu ya. Jadi kalau soalnya seperti ini ya, saling mendekati, maka dia konsepnya seperti ini, S total atau jarak total yang ditempuh oleh benda A dan benda B itu kan 60 meter, itu sama dengan jarak A atau jarak yang ditempuh A ditambah dengan jarak yang ditempuh B, gitu ya. Maka di sini kita tulis S total sama dengan, ingat rumusnya S sama dengan V dikalikan dengan T, maka VA dikalikan dengan TA ditambah dengan VB dikalikan dengan TB. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa dia itu bergerak pada saat yang sama. Jadi kita asumsikan TA sama dengan TB. Nanti kita tulis T aja gitu ya. Jadi di sini 60 sama dengan 6T ditambah 10. Oh kok 10? 4T. Jadi ya 6T ditambah 4T. Gitu. Jadi 60 sama dengan 10T. Maka nilai T-nya sama dengan 6 second. Jadi mereka bertemu setelah bergerak sejauh 6 second. Nah, sekarang ini adalah kapannya. Misalkan nih yang ditanyakan adalah di mana. Di mana mereka bertemu? Berarti kita cari dari jarak A-nya dulu. SA sama dengan VA dikalikan dengan T. SA-nya sama dengan 6 dikali dengan 6 sama dengan 36 meter. Tulis dari A atau SB-nya sama dengan VB dikalikan dengan T sama dengan 4 dikalikan dengan 6 sama dengan 24 meter dari B, gitu ya. Dari B. Nah, jadi dari sini ke sini itu 36 meter, sedangkan dari sini ke sini itu 24 meter. Kalau ditambah hasilnya 60 meter, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Kalau dia saling mendekati, konsepnya S total sama dengan SA ditambah dengan SB. Benda A dan benda B terpisah sejauh 100 meter, benda A bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, sedangkan benda B bergerak di belakang benda A dan bergerak dengan kecepatan 54 km per jam searah gerak benda A. Tentukan kapan dan di mana benda B menyusul benda A. Nah, konsepnya itu gini ya, ilustrasinya itu seperti ini. Jadi ini ada benda A bergerak ke kanan misalkan ya, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA-nya itu 36 kilometer per jam. Nah, ini kita ubah menjadi ke meter per second dulu ya. Ingat, kalau km per jam
diubah menjadi ke meter per second, itu kan tinggal konversinya itu kan tinggal dikali 1000 dibagi dengan 3600 ya, gitu ya. Atau dikali 10 per 36 juga boleh. Oke, jadi kalau 36 dikali 10 per 36, coret-coret berarti tadi sama dengan 10 meter per second. Jadi VA-nya sebenarnya itu 10 meter per second. Nah, di belakangnya atau di kirinya deh kita anggap dengan jarak pisahnya itu 100 meter, ada benda B yang bergerak dengan kecepatan VB-nya itu 54 ya, kilometer per jam. Coba kita cek, 54 dikali 10 per 36. Oke, sama-sama dibagi dengan 9 dapat 4, ini 6. 6 berarti 60 dibagi 4 sama dengan 15 meter per second. Jadi di sini VB-nya sebenarnya 15 meter per second. Nah, selisih jarak antara A dan B ini kan kita sebut aja delta S ya. Nah, misalkan nanti mereka bertemunya di sini nih. Ini bertemunya di titik ini. Bertemu. Maka nanti jarak dari sini sampai ke sini nih kita anggap sebagai SA. Sedangkan jarak dari sini sampai ke sini ini kita anggap sebagai SB. Oke? Jadi nanti delta S ditambah dengan SA sama dengan SB, atau boleh kita ganti seperti ini nih. S delta S atau selisih jarak keduanya adalah jarak yang ditempuh oleh B yang belakang dikurangi dengan jarak yang ditempuh oleh A atau yang depan, ya, yang A. Gitu ya. Jadi konsepnya sama. Delta S sama dengan VB dikalikan dengan TB dikurangi VA dikalikan dengan TA. Nah, karena di sini tidak ada informasi bahwa A bergerak lebih dulu berapa detik. Artinya, kita asumsikan bahwa mereka bergerak bersama. Artinya, waktu yang ditempuh oleh A dan oleh B itu sama. Kita anggap aja T. Jadi nanti delta S-nya sama dengan delta S-nya langsung aja kita masukkan ya angkanya ya. Delta S-nya sama dengan 100 sama dengan 15T dikurangi 10T. Maka 100 sama dengan 5T. Jadi nilai T-nya sama dengan 20 second. Artinya mereka bertemu setelah menempuh waktu 20 second atau bergerak selama 20 second. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan kapan. Lalu kalau misalkan yang ditanya adalah di mana, ya tinggal kita cari aja. SA sama dengan VA dikalikan dengan T. VA-nya itu 10 dengan T-nya itu 20 ya tadi ya. 20 sama dengan 200 meter. Sedangkan kalau SB-nya sama dengan VB dikalikan dengan T sama dengan 15 kali 20 sama dengan 300 meter. Nah, selisihnya delta S-nya 100 meter. Jadi benar ya. Jadi seperti itu konsepnya. Sebuah mobil bergerak lurus sesuai dengan grafik VT berikut. Mobil berhenti setelah menempuh jarak. Nah, gini, ini kan ada dua jenis gerakan ya. Anggaplah kita kasih notasi dulu. Ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik anggap aja D paling bawah. Gitu ya, titik D. Nah, selanjutnya gini. Dari titik A ke titik B itu dia mengalami A ke B, ya, A ke B itu mengalami gerakan yang namanya GLB. Nah, di sini berarti kita langsung bisa mencari jarak antara A sampai B ya. A sampai B berarti sama dengan V dikalikan dengan T aja. Nah, kecepatan di titik A sampai titik B itu kan konstan 30 meter per second. Dikalikan dengan waktu yang diperlukan dari titik A ke titik B itu adalah 10 second. Berarti di sini jarak A dan B itu sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300 meter. Nah, sebenarnya bisa juga kamu bisa mencarinya SA sampai B itu mencari luas area, sama aja. Ya, jadi konsepnya nanti sama aja. Nah, sekarang yang jadi problem kita adalah dari B ke D. B ke D itu jaraknya berapa? Karena kita nggak tahu nih titik D itu di detik keberapa. Nah,
Sebelum sampai ke situ, berarti kita harus mencari, ingat ya, VD, V di titik D itu dia 0. Ya, ingat ya, V di titik D itu 0. Kenapa, Kak? Karena dia tepat di sumbu X. Jadi kita anggap dia tuh berhenti di titik D. Nah, jadi nanti S dari kita analisis dulu ya, dari B sampai ke C dulu. Untuk mencari apa? Ini dia itu GLBB. Kalau dia grafiknya ke bawah, berarti pasti diperlambat. Nah, diperlambat. Nah, karena dia diperlambat atau memiliki percepatan yang nilainya negatif, berarti kita harus mencari dulu nih nilainya A-nya berapa. Ingat ya rumusnya ya. A sama dengan VT min V0 per T. Nah, VT-nya di sini berarti titik C, V0-nya itu titik B. Berarti sama dengan di titik C ini anggap 10 ya. Jadi di sini 10 min 30 dibagi dengan dari titik B ke C itu 10 second. Berarti sama dengan minus 20 per 10. Artinya percepatannya itu minus 2 meter per second kuadrat. Nah, minus itu menandakan dia mengalami perlambatan. Oh, jadi kalau ada grafik nih, kalau dia itu ke kanan gini, berarti dia A-nya positif. Sedangkan kalau dia datar gini, ini GLB atau A-nya 0. Sedangkan kalau dia ke bawah, maka dia A-nya itu negatif atau perlambatan. Gitu ya. Nah, karena kemiringannya kalau kita dilihat dari grafik antara B ke C, dari B ke C maupun dari B sampai ke D itu kan sama. Jadi A dari B ke C itu sama dengan A dari B ke D, sama-sama minus 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kalau gitu bisa kita analisis langsung dari B sampai ke D ya. B sampai ke D pakai rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, VT-nya ini kita anggap adalah VD kuadrat karena titik akhirnya itu D. Selanjutnya V0-nya titik awalnya itu B, berarti VB kuadrat sama ditambah dengan 2 kali A dari B ke D dikalikan dengan jaraknya ini yang kita cari dari B ke D. Gitu ya. VD-nya itu nanti 0 karena dia berhenti di titik D. VB-nya itu 30 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan dengan min 2 dari sini dikalikan dengan jaraknya S B, D. Oke. Maka 0 sama dengan 900 dikurangi dengan 4S. Jadi 4S sama dengan 900. Maka S-nya sama dengan 900 dibagi dengan 4. Oke, dapat 450 per 2. 450 per 2 berarti 225 meter. Nah, artinya jarak totalnya setelah menempuh jarak berapa nih? Mobilnya berhenti setelah menempuh jarak berapa? Jadinya A sampai ke D. Jadi S total dari A sampai ke D itu sama dengan tinggal ditambah 300 ditambah dengan 225. Maka hasilnya sama dengan 525 meter. Gitu ya konsepnya ya. Jadi mencari jarak kalau dia GLB itu bisa mencari luas area. Kalaupun GLBB itu juga bisa mencari luas area, tapi karena kondisinya di sini tidak diketahui nih, tidak diketahui dia itu di detik keberapa, jadi kita pakai cara GLBB ya. Jadi gitu. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second dari sebuah menara yang tingginya 80 meter. Tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum yang dicapai, tinggi peluru diukur dari tanah setelah 7 detik, waktu yang diperlukan peluru untuk sampai tanah, kecepatan peluru sesaat peluru sebelum menyentuh tanah. Oke ya, kita ilustrasikan dulu kira-kira bentuknya, gambarnya seperti ini nih. Ini ada gedung. Ya, ada gedung yang tingginya jika diukur dari tanah kita anggap adalah Y0-nya,
itu sama dengan 80 meter. Nah, dari atas gedung ini dilemparkan sebuah benda dengan kecepatan awalnya V0-nya 30 meter per second. Nah, nanti lintasannya kan gini nih. Akan sampai ke titik maksimum, terus nanti jatuh ke sini nih. Sampai ke bawah tanah. Gitu ya. Nah, ini kita anggap adalah titik tertinggi. Titik tertinggi. Nah, ingat, saat mencapai titik tertinggi itu V-nya sama dengan 0. Gitu ya, VT-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau gitu kita bisa mencari A dulu. Yang A, untuk mencapai titik tinggi maksimum, kita kan punya 3 rumus ya. Ingat ya, kita tulis dulu deh 3 rumusnya deh. Rumusnya yang pertama, VT, kalau dia geraknya itu adalah gerak vertikal ke atas, jadi VT sama dengan V0 min GT. Lalu yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Dan yang terakhir, Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, untuk mencari waktu untuk sampai tinggi maksimum berarti kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 min GT. Jadi, VT-nya itu kan 0 saat mencapai tinggi maksimum. Sama dengan 30 min 10T. Jadi, 10T sama dengan 30. Jadi, T-nya sama dengan 3 second. Jadi, untuk mencapai ketinggian maksimum atau titik tertinggi dibutuhkan waktu 3 second. Nah, sekarang tinggi maksimum yang dicapai. Kalau seperti ini pertanyaannya, kemungkinan ini diukur dari tanah. Diukur dari tanah. Nah, kita pakai rumus yang ketiga aja ya. Rumus yang ketiga. Jadi Y totalnya sama dengan Y0 ditambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, dengan waktunya yang kita masukkan adalah hasil dari poin A. Jadi di sini Y sama dengan Y0-nya itu 80 ditambah dengan V0-nya 30 dikalikan dengan T-nya itu 3 dikurangi dengan setengah kali 10 dikali dengan 3 kuadrat sama dengan 80 plus 90 dikurangi 5 dikali 9. Maka sama dengan 170 dikurangi dengan 45. Jadi hasilnya 170 dikurangi 45 sama dengan 125 meter. Itu untuk yang B. Nah, sekarang yang C. Tinggi peluru diukur dari tanah setelah 7 detik. Nah, berarti sama ya. Kita langsung aja yang C itu sama persis dengan nomor 2. Tapi kita masukkan T-nya sama dengan 7. Gitu aja ya. Jadi Y sama dengan 80 ditambah dengan 30 dikalikan 7 dikurangi dengan setengah kali 10 dikali dengan 7 dikuadratkan. Maka sama dengan 80 ditambah dengan 210 dikurangi dengan 490. Ya 7 kuadrat kan 490. 490 dibagi 2 itu berarti 245. 245. Maka hasilnya sama dengan 45 meter gitu ya. Nah, selanjutnya yang D, waktu yang diperlukan peluru untuk sampai tanah. Waktu yang diperlukan peluru untuk sampai tanah, kita tulis saja di sini. Ingat ya, kalau dia sampai tanah kan di sini nih, berarti ketinggian akhirnya itu 0 gitu. Jadi yang untuk yang nomor D, kita tetap pakai rumus seperti yang nomor B dan C, Y sama dengan Y0 plus V0 dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Nah, kondisinya saat dia mencapai tanah berarti ketinggian akhirnya itu 0 sama dengan 80 plus 30T min 5T kuadrat. Langsung saja ya. Kenapa Kak? Karena setengah kali 10 jadi 5. 5 ya, sorry, 5.
Lalu di sini kita kalikan, kita bagi semuanya dengan min 5. Oke, kita bagi dengan min 5 jadi sama dengan 0 sama dengan min 5 dibagi min 5 sama dengan 1. Jadi T kuadrat. Lalu 30T dibagi dengan min 5. Jadi min 6T. Min 6T. 80 dibagi min 5 sama dengan min 16. Nah, setelah ini kita cari akar persamaannya. Jadi T kuadrat min 6T sama dengan 16. Kalau kita cari akar persamaannya, jadi ini T, lalu ini juga T, karena minus, berarti plus minus. Nah, min 16 dan kalau ditambahkan min 6, kalau dikalikan min 16. Berarti di sini 2, ini 8. Benar nggak? Ya, benar. Gitu ya. Jadi nanti T-nya sama dengan min 2 atau min 2 second atau T-nya sama dengan 8 second. Pasti yang kita ambil adalah yang T sama dengan 8 second. Jadi peluru ini sampai ke tanah lagi itu menempuh waktu 8 second. Nah, untuk yang E, untuk mencari kecepatan sesaat peluru sebelum menyentuh tanah, berarti pakai rumus yang pertama, kita masukkan T-nya 8 second. Kita masukkan ya. Jadi VT sama dengan V0 min GT. V0-nya itu 30 min 10 dikalikan 8 sama dengan 30 min 80 sama dengan min 50 meter per second. Loh, kenapa min, Kak? Karena dia posisinya, lihat, arahnya ke bawah. Nah, awalnya pergerakannya kan ke atas, tapi setelah sampai sini nih, arah kecepatannya jadi di bawah, gitu ya. Ini min VT-nya itu min 50 meter per second, gitu ya.